Pemirsa, seluruh tempat-tempat penting yang menunjukkan keberadaan Tuhan Yesus di tanah Israel, mulai dari tempat lahir di Bethlehem hingga tempat kematian di Bukit Golgota, telah dilestarikan dalam bentuk gereja oleh berbagai aliran Kristen seperti Kristen Koptik, Ortodoks, Katolik maupun Protestan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga tempat-tempat suci tersebut tetap ada seperti yang termuat dalam Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Salah satu tempat yang dianggap suci dan ada tercantum di dalam kitab Injil Perjanjian Baru, Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga 19, adalah lokasi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus dan murid lainnya di tepi Danau Galilea atau yang juga disebut Danau Tiberias. Lokasi yang berada di tepian Danau Tiberias atau Danau Galilea ini telah dibangun gereja yang diberi nama Church of Primacy of Saint Peter Mensa Christi yang dikelola Ordo Fransiskan dari aliran Kristen Katolik. Di tempat inilah Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada muridnya Simon Petrus untuk mengembalakan umatnya atau domba-dombanya, sehingga di tempat inilah menurut aliran Kristen Katolik Tuhan Yesus menetapkan paus pertama, yaitu Simon Petrus. Petrus di sini menerima misi pastoral, yaitu gembalakanlah domba-dombaku, alias menjadi paus pertama. Kita sekarang punya 200 sekian paus. Ini yang pertama, Bapak dan Ibu, diangkat menjadi paus di sini. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang terjadi di sini, Bapak dan Ibu? Yesus setelah dia bangkit, satu-satunya mukjizat yang Yesus melakukan setelah kebangkitannya terjadi di sini. Bapak dan Ibu, apa lagi yang terjadi di sini? Yesus makan sama murid-muridnya. Makan kita anggap hal yang biasa, tapi untuk Yahudi makan bersama musuhmu, Bapak dan Ibu, ini bukan hal yang biasa. Yesus tidak ada musuh di sini, tetapi ada berdebatan, Bapak dan Ibu. Karena waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus di rumah Kayafas di penjara yang di bawah tanah, dia ditinggalin semua, Bapak dan Ibu. Waktu dia ditangkap di Getsemani, semua lari, Bapak dan Ibu. Jadi pasti, Bapak dan Ibu, ada masalah sedikit. Jadi bagaimana bisa rekonsiliasi Yesus dengan murid-muridnya? Dia harus makan sama mereka. Bersama, ya. Makan bersama mereka. Jadi rekonsiliasi terjadi khususnya dengan yang menyangkal dia, yaitu Petrus. Jadi Yesus pasti rekonsiliasi dengan semua, tapi khususnya dengan ini. Karena dia menyangkal dia di rumah Kayafas 3 kali. Dan Yesus di sini bertanya 3 kali sama dia, kau mengasihi aku, kau mengasihi aku. Saat melakukan ziarah ke lokasi ini, rombongan pertama 35 orang peziarah Pemprov Papua Barat masih dapat menyaksikan langsung di samping gereja, masih ada batu karang tempat para murid menyandarkan perahu mereka. Bahkan di dalam gereja ini ada meja yang terbuat dari batu karang, tempat Tuhan Yesus melayani Simon Petrus dan murid-murid lain, yaitu Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid lainnya saat makan bersama setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Ari Armstrong, Biro Manokwari, Cawam Channel.